Selamat pagi para mahasiswa Produk Design Engineering kelas LA 72. Oke. Baik, kita hari ini mungkin ada revisi ya dari ini ada revisi. Lihat di nomor 14 itu bukan 27 tapi 2pi/3 ya. Harus sama itu kan. Ya, 2pi/3 yang saya kuningin ya. Yang saya kuning ini yang perbaikannya ini. Kemudian untuk nomor 14 dan 16 itu bisa pakai translasi ke ya, sifat translasi kedua ya. Kemudian nomor 7 belum bisa saudara kerjakan karena itu masuk dalam Laplace Laplace transform dari integral. Kita belum pelajari kan. Kita baru sampai turunan ya. Jadi masuk dalam Laplace transform dari integral. Oke. Kemudian nomor 15 ada salah juga. Nomor 15 ini bukan T ya. Masa T antara T dan 5? Yang harusnya benar adalah T antara 0 dan 5. Ya, 0. Bukan T ya. T terletak antara sama dengan ya sebetulnya untuk ini enggak banyak bedanya. Ya sebenarnya kalau ini ada sama dengan di bawah enggak atau terbalik. Ya. Yang ini pakai sama dengan ya. 5. Oh ya, ada sama dengan nih. Ini. Kalau ada sama dengan 5 masuk, yang ini dari 5 sampai sama juga ini, ya kan? Sebetulnya dari 5 sampai tak hingga, ya. Oke. Ini revisinya. Revisi yang pertama tadi, revisinya apa? Nomor 14. Sini T besar 27/3, yang benar 2pi/3 ya. Bukan 27. Jadi pi-nya terganti angka 7 itu salah. Ya. Kemudian 14-16 sebetulnya Anda bisa menggunakan translasi kedua. Ya. Seperti ini, GT adalah fungsi T min A untuk T besar A, GT sama dengan 0 untuk T kecil 0. Maka Laplace GT adalah E pangkat min AS kali fungsi S. Fungsi S ini adalah fungsi kompleks. Nomor 7 jangan dikejar dulu, karena nomor 7 belum dipelajari. Nanti setelah kita pelajari Laplace transform dari integral, baru saudara bisa kerjakan. Ya. Karena yang baru kita pelajari baru Laplace Laplace transform dari turunan, ya kan? Integral belum, Itu direvisi. Kemudian nomor 15 ini T terletak antara 0 dan 5, bukan T antara T. Mana T antara T? Tidak ada kan? T antara 0 dan 5. Oke. Kemudian ada yang Anda tanya nomor berapa? Yang saudara mau tanya? 15 ya. Oke, ada yang tanya nomor 15. Yang 15 ini. Bagaimana menyelesaikannya? Karena ini tidak termasuk yang sifat dari translasi kedua, itu enggak? Bukan ya. Translasi kedua kan ini harus fungsi T min A, ini 0, kemudian sini T besar dari A, di bawah T kecil dari A, A-nya 5. Ya cocok. Oleh karena itu kita pakai rumus biasa aja, ya. Rumus yang umum, yang dasarnya, yaitu apa? Laplace dari fungsi T, Laplace dari fungsi T adalah integral 0 tak hingga E pangkat min ST
kali fungsi T dt. Ya kan? Yang sama dengan fungsi S. Ya. Ini rumus umumnya. Yang kita pakai itu ini. Oke. Sehingga Laplace dari fungsi T ya sama dengan, nah kita pecah nih. Ini artinya apa? Kalau ini antara 0 dan 5 kan integral Laplace transform itu atau transfer Laplace itu dari 0 sampai T kan. Ini bisa dipecah dari 0 sampai 5. Berikutnya besar 5 ini artinya apa nih? Ini artinya T terletak antara apa? 5 sampai plus T enggak? Ya, 5 sampai plus T enggak. Jadi dipecah menjadi dua interval ya. Dua interval, pertama 0 sampai 5, yang kedua dari 5 sampai T enggak. Paham sih? Halo? Yang lain jelas nggak? Ya. Kemudian dimasukkan E pangkat min ST. Nah, fungsi T-nya berapa? Dari 0 sampai 5, kita lihat fungsi T-nya apa sini? Fungsi T-nya adalah 2T. dt. Ya nak? Ini fungsi T-nya. Kemudian ini E pangkat min ST. Ini dari 5 ya. Tulisan 5 sama S yang mirip-mirip, jadi bahaya. Kemudian yang berikutnya, dari 5 sampai T hingga, itu arti T besar ya 5. Itu fungsi T-nya adalah 1 dt. Ya, ini fungsi T-nya sini 1. Paham? Nah, kemudian dikerjakan satu persatu. Kalau ini biasa ya. Jadi Laplace fungsi T sama dengan apa nih? Ini duanya boleh keluar. Duanya konstan, boleh keluar. Tinggallah 0,5. Nah, ini kalau E pangkat min ST sama T itu adalah integral apa? Tahu? Saya menggunakan integral apa? Parsial. T-nya di depan kan. T pangkat 1 kali E pangkat min ST dt. Nah, ini yang kita dekatkan. E pangkat min ST dengan dt harus menjadi apa? E pangkat U du adalah diferensial dari E pangkat U. Halo? Paham sampai sini? Jadi enggak nih? Jadi duanya bisa kita keluarkan. Kemudian kalau ada E pangkat min ST kali T dt, T-nya diletakkan di depan. T itu sebagai X sama dia. Pindahan ke depan, S pangkat N. Kemudian E pangkat min ST dt, ini kita mengubah jadi E pangkat U du. Enak? Ditambah dengan, nah ini karena ada 5 sampai plus tak hingga, kita ini adalah integral tak wajar. Maka saudara harus menggunakan apa? Limit. Enak? Integral tak wajar yaitu apa? Limit P menuju tak hingga 5 sampai P. Ya, 5 sampai P. E pangkat min ST dt. Paham ini? Halo? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mana yang lain? Pemecahan matematiknya itu tidak sebagai engineering ya. Nah, ini saya mau terangkan ini dari atas. Jadi kalau ada, Anda tahu kan diferensial dari E pangkat U apa? E pangkat U kali U aksen, betul nggak? Nah, diferensial dari E pangkat U sama dengan E pangkat U kali U aksen itu sama nggak diferensial dari U? Ya, U aksen sama dengan diferensial dari U. Jadi E pangkat U du adalah diferensial dari E pangkat U. Balik, yang kita pakai ini. Yang bawahnya. E pangkat U du adalah diferensial dari E pangkat U. Nah, di sini saudara lihat E pangkat min ST dt. Harusnya apa? E pangkat min ST D dan kurung min ST. Enak. Harusnya menjadi integral E pangkat U
DU ya. Sehingga ini kita jadiin sama dengan 2, ini kasih jarak ya, integral 0 sampai 5 T kali E pangkat min ST, sengaja ya, E pangkat min ST, E pangkat U DU, U-nya min ST, sengaja. Ini sengaja kan, tapi akibat disengaja harus disamakan. Caranya, berapa turunan dari DU-nya? Ini, berapa? Berapa turunannya ini? Darat T. Min S adalah konstanta pengali, DT turunnya 1 DT enggak? T turunannya 1 DT enggak? Ya, 1 DT. Jadi min S kali DT kan? Ya enggak? Min S, T turunannya 1 DT. Jadi min S kali 1 DT adalah min S DT. Padahal yang di soalnya hanya DT saja sini. Hanya DT saja. Oleh karena itu terjadi kelipatan apa? Min S. Ya, terjadi kelipatan min S. Supaya min S menjadi 1 dikali berapa sini? 1/min S. 1/min S. 5 jadi. Ya, 1/min S. Paham? Kemudian ditambah dengan, nah ini juga harus sama juga, sama. Sama juga ini. E pangkat U DT. Harusnya apa? E pangkat U DU. Ya, harus sama. Jadi sini limit P menuju tangga. Terus dikasih jarak sini 5 sampai P. Atau, sorry, mau letakkan di depan juga boleh ya. Ini limitnya kita geser. Kasih jaraknya yang di depan. Jadi ini limit P menuju tangga 5 sampai P, E pangkat U, ya, E pangkat U, DU, sengaja. Nah, ini sama juga, DU-nya berapa sini? Saya kuningin DU-nya ya. Berapa turunan U sini? Halo? Berapa turunannya sini? Min S, turunan T apa? 1 DT kan? 1 DT kan? Yang ada sini kan DT saja. Terjadi kelipatan apa? Terjadi kelipatan min S. Supaya min S jadi 1 di depannya dikali 1/min S. Sudah jelas? Halo. Baik yang depan atau belakang sama kan? E pangkat U DU. Ini agak panjang sedikit ya. Any question? Ada yang mau ditanya? Mana yang lain? Okay. Nah selanjutnya, nah yang bentuk ini E pangkat U DU apa? E pangkat U DU ini menjadi diferensial dari E pangkat U, ya enggak? Ya enggak? E pangkat U DU. Oh, kompak ya masuk ini. Satu mobil. Ya. Jadi ada beberapa revisi ya, nanti kan Anda bisa baca sini ya. Saya sudah tuliskan. Ada beberapa revisi yang soal latihan yang saya berikan. Nah, nomor 15 ini memang agak sulit sedikit ya. Maka ditanya oleh rekan Anda, maka saya jelaskan. Oke ya. Jadi ini tidak ada istimewanya, tidak berlaku apa
sifat translasi kedua, maka kita pakai integral biasa aja. Laplace fungsi T, ya. Laplace fungsi T adalah integral nota hingga E pangkat minus T fungsi T dt. Ya. Kita pecah batasnya ini kan 0. Ini ada salah ya. Ini perbaikan. Ini bukan T, tapi bukan T antara T5, tapi T terletak antara 0 dan 5. Coba direvisi nomor 15 ya. Nomor 15 Anda revisi. Kemudian kita pecah nih. Batasnya dari 0 sampai 5. Jadi E pangkat minus T. Fungsi T-nya apa sih? Ini fungsi T-nya. Ini kan rumus umumnya fungsi T ini. Ini fungsi T-nya sini 2T nak. Anda lihat sini. 2T kan? Dari 0 sampai 5, fungsi T-nya 2T. Kemudian T besar 5 itu artinya apa? T besar 5. Antara 5 sampai T3. Berarti ini fungsi T-nya berapa? Adalah 1. Enak. Maka sini fungsi T-nya diganti dengan 1. Sudah jelas? Oke. Saya ganti dengan 1. Nah, kemudian duanya bisa kita keluarkan. Ya. 2 ini bisa kita keluarkan. Letakkan di depan. Kemudian E pangkat minus T kali T dt. T-nya bisa di depan. Ini berbentuk T kali E pangkat minus T dt. Ini adalah bentuk integral parsial. Ya kan? Integral parsial. Kita menjadikan. Jadi T-nya di depan. E pangkat minus T dt. Oke. Nah, kemudian yang belakangnya. Karena 5 sampai tak hingga ini menyebabkan integral tak wajar. Ingat nggak? Di kalkulus 1 Anda belajar integral tak wajar. Pakai limit P menuju tak hingga, batasnya 5 sampai tak hingga diganti dengan P. Ya. E pangkat T, ya, satunya hilang. Ini harusnya E pangkat U du kan? E pangkat U, jadi E pangkat U-nya nih. Ini E pangkat U dt. Ini apa? Sama nggak? E pangkat U dt. Harusnya apa? E pangkat U du. Ya. Ingat tuh, E pangkat U du. Sengaja. Ini kita buat sengaja ya. Jadi ini 2 kali, ini kasih blank untuk tempat pengalinya. Integral 05 T kali E pangkat min ST atau E pangkat U du. Sengaja ya. E pangkat U du. Du-nya berapa sini? Min ST kan? Diturunkan cara T apa? Min ST diturunkan cara T. Min S kali turunan T kan 1 dt. 1 dt. Min S kali 1 dt. Min S dt kan? Min S dt. Padahal yang ada dt saja. Terjadi kelipatan min S. Supaya min S jadi 1, dikalilah di depannya seper min S. Jelas? Halo? Ya, supaya dia tidak ulang lagi dia di sini. Kemudian ditambah, ini juga dikasih blank, ya depannya blank. Limit P itu tidak hingga batas A. Ini enggak E pangkat U dt, jadikan E pangkat U du. Sengaja. Nah, du-nya ini adalah min S kali T ini turunannya berapa? Min S pengali. Konstanta pengali, T turunannya 1 dt enggak? Halo? T turun 1 dt. Yang ada sini dt kan? Ini kan dt nih. Ya, yang ada dt. Nih, dt. Jadi terjadi kelipatan min S. Supaya min S menjadi 1, di depannya kali seper min S. Ya. Nah, kita tahu diferensial dari E pangkat U adalah E pangkat U kali U aksen. Ya. U aksen itu sama enggak diferensial dari U? Halo? U aksen itu sama enggak diferensial dari aksen itu artinya diferensial ya, diferensial dari U. Jadi E pangkat U du boleh enggak ditulis diferensial E pangkat U? Ya kan? Maka di bawah ini yang di dalam soalnya ini E pangkat U du jadilah diferensial E pangkat U ya. Sehingga ini jadinya apa nih? Sama dengan apa? 2 kali seper min S plus bagi min seper S. 2 kali min seper S apa? 2 min 2 per S nah. Tuh, ya. 2 per S. Min 2 per S integral
0 sampai 5, ya kan batasnya 0 sampai 5. T kali, nah tadi E pangkat ini, E pangkat U DU adalah diferensial E pangkat U. Ya kan? E pangkat U DU. Nah, ini Anda lihat nih, E pangkat min ST, D min ST. Ini sama nah, E pangkat U DU adalah D E pangkat U. Adalah diferensial dari E pangkat U-nya min ST. Integral apakah ini? UDV. Ingat nggak? Integral UDV adalah integral apa? Integral parsial. Ya kan? Di SMA kan udah dapat tuh integral parsial ya. Oke. Kemudian di belakangnya apa? Ini sama, plus ini 1 bagi min S, min 1/. Ya, min 1/. Kali plus jadi min 1/. S. Jadi ya, jadi bukan 5 ya. Terus limit P menuju tak hingga dari integral 5 sampai P. Terus ini. Oh, sorry. Ini sudah bisa diselesaikan nih. Apa nih? Ini rumusnya nih. E pangkat U DU. Asalnya apa? E pangkat U. Nah. Berarti ini tidak usah ditulis nih integralnya. Ya kan? Langsung sini apa? Integral dari apa? E pangkat U min ST agak batas 0P. Benar? Halo? Benar kan? Integral 5 sampai P. Kok 0P? 5P ya. 5P. Bukan 0P. Dari 5, batas bawah 5, batas atas P. Ya kan? Integral dari E pangkat U DU adalah E pangkat U. U-nya sendiri min ST. Ya. E pangkat U DU adalah E pangkat U. Asalnya ini E pangkat U kan? E pangkat U ya. Maka batasnya 5 sampai P. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Any question so far? Hello? Kalau negatif, tanya ya, jangan diam. Justru yang rugi Anda loh, bukan saya yang rugi. Anda yang nggak ngerti, tidak bisa kerjakan nanti. Ya. Oke? Ini agak panjang memang ya, dari apa? Dia soalnya sederhana, tapi kerjaannya ya. Oke, kalau sudah ini, nah baru kita selesai terus ini, apa nih? Ini integral parsial, pakai rumus integral parsial apa? Min 2 per S. Rumusnya apa? Integral UDV. UV. Itu enggak? Batasnya dari 0 sampai 5. Gitu ya. Kunkur awalnya gitu. UV. Dikurang integral 0,5 VDU. V-nya. Oh sorry, pakai rumusnya. VDU. VDU. Min 1/. S gitu ya. Nah, ini boleh masuknya ya, coba limit atau mau pakai ini boleh limit P menuju tak hingga. Kalau pangkat minnya mau dihilangkan, pangkat minnya, berarti menjadi apa? 1/. E pangkat ST. Nah, kalau dipindahkan dari pembilang ke penyebut, tanda pangkatnya berubah. Min jadi plus. Agak batas 5 sampai P. Ya. Ini baru masukkan min 2 per S kali UV. UV benar. T kali V-nya E pangkat min ST. Agak batas 0,5. Gitu ya. Dikurung ke awal boleh. Dikurang integral 0,5. V-nya sendiri apa? E pangkat min ST. D dari T. Nah, ya ini yang parsialnya. Yang parsial itu ini kan.
integral UdV adalah UV kurang integral VdU. Ini kan parsial. Baru kurang seper S. Masukkan nih. Limit P menuju tak hingga dari seper E pangkat S kali yang diganti T-nya ya. T-nya yang kita ganti. T-nya. Yang kita ganti T-nya. Substitusi T-nya. Batas atasnya apa? Batas atasnya P. Ya, P dikurang limit P menuju tak hingga seper apa? E pangkat S kali 5. Betul enggak? Halo? 5 kan? Batas bawahnya 5, bukan 0 ya. 5. Sampai sini dulu. Ada pertanyaan enggak? Halo? Jelas? Oke. Nyambut ini. Oke? Ini question? Jelas. Baik. Terima kasih. Ya, sekarang masukkan nih. Ingat yang kita ganti itu T-nya ya. T-nya. Saya kasih kuning ya. T-nya diganti. Ini juga. Nah, ini sudah ya. Jadi T-nya yang kita ganti. Ya kan? Sehingga ini hasilnya apa? Min 2 per S. Nah, sengaja. Angka 5 sama S-nya mirip-mirip jadi bahaya ya. Dikali, masukkan batas atasnya apa? 5 E pangkat min S kali 5. Gitu kan? Nah, dikurangi 0 kali E pangkat min S kali 0. Ya enggak? Ini yang depannya baru kan? Ini kan yang baru depannya. Dikurang, hati-hati nih. Ini belum sama ya. E pangkat U dt. Harusnya apa? E pangkat U du. Ya enggak? Nah, berarti di sini dibuat integral 05 E pangkat U du min E pangkat min ST D min ST. Nah, turunannya berapa? Ini kan sengaja disamakan. Turunannya apa nih? Min S kali turunan T apa? 1 dt enggak? Padahal yang ada sini kan dt. Dt ini artinya ya 1 dt ya. Dan jadi kelipatan apa sini? Min S. Supaya min S jadi 1 dikali berapa? Seper dikali apa? Seper min S. Gitu ya nak? Min seper S kali apa nih? Mau di bawah aja ya. Jadi ini min seper S kali limit P menuju tak hingga dari seper E pangkat S kali tak hingga. P-nya ganti tak hingga enggak? Ya, P-nya kita ganti tak hingga. Ya kan? Seper E pangkat SP. P-nya ganti tak hingga. Dikurangi limit P menuju tak hingga dari seper E pangkat S kali 5, 5S. Enak? 5S. Ya. Ini adalah konstan. Nih. Kenapa? Sini tidak ada P. Kalau tidak ada unsur P-nya, berarti dia konstan. Limitnya boleh hilang kan? Ya. Baik. Terus yang ini gimana? Ini 0 enggak? Dibuang kan? Kan 0 kali E pangkat 0, walaupun E pangkat 0 1 dikali 0, 0 juga kan? Jadi tinggallah apa? Coba sini dulu, mungkin mau catat silakan. Ini agak sulit ya. Ya step by step-nya. Halo. Ini kurung tutup tadi ya, sorry. Ini ada kurung tutupnya di sini. Oh, powernya saya kelupaan. Kita keluarin tapi tidak bisa.
Ada yang mau tanya? Halo. Di sini ada kurung tutupnya, lupa ya. Ini. Ya, di sini ada kurung tutup kan? Enak. Ke sini, ini agak sulit memang ya. Hati-hati. Laplace itu ada soal-soalnya, ada yang mudah, ada yang sulit juga ya. Yang agak kompleks istilahnya. Nah, kemudian sudah selesai belum? Nah, saya teruskan. Jadi sama dengan apa? Sama dengan min 2 per S, gitu ya. Ini S ya. S. Ah, kotor. Ya, gitu ya. Bukan 5 ya, ini S. Dikali berapa? Nah, ini per E, S kali taingga, E pangkat taingga berapa? Taingga kan? 1 bagi taingga dalam limit. 1 bagi taingga dalam limit. Ini limit depannya. Per taingga berapa? 0. Ya. Itu kan kalkulus 1 dulu. Ya. Jadi ini adalah limit P menuju taingga dari seper taingga. Benar nggak? Di mana S kali taingga, E pangkat taingga adalah taingga. Nah, dikurangi limit konstan. Sorry. Oh, ini 0 ya. Ini 0 ya. 0 kita nggak tulis lagi ya. Salah, sorry ini salah salin saya ini. Kali. Anda komplain nih kalau ada salah. Boleh apa? Oke, jadi ini sorry ini 5 E pangkat min 5S nggak? 5 kali E pangkat min S kali 5 min 5S. Jadi ini 5 kali E pangkat min 5S. S ya. Nah, terus 0 enggak saya tulis. Nah, ini min 1 bagi min S kan min super S kali S plus S ya. Plus S. Plus super S, sorry. Plus super S. Terus ini integral dari E pangkat U DU adalah E pangkat U. Ya kan? Berarti ini E pangkat U itu agak batas berapa? 0,5 ya. Agak batas 0,5. Integral E pangkat U DU adalah E pangkat U agak batas 0 sampai 5. Oke. Terus yang ini dikurangi apanya nah ini berapa nih? Baru ini min seper S kali apa? Limit dari P menuju taingga dari seper taingga, ya kan? Mengapa taingga? Karena E pangkat S kali taingga. S kali taingga, E pangkat taingga. 1 bagi taingga 0 ya. Kemudian ini limit konstan. Konstan. Seper E pangkat 5S. Enak. Halo? E pangkat 5S itu boleh naik ke atas jadi min 5S. Boleh. Ya. Nah, ini sama ini kan batas. Terus ini sama dengan apa? Ini boleh dikalikan. Coba ini dikalikan berapa? Min 10 per S. E pangkat min 5S. Awas, ini kali ini berapa? Ini kali ini. Min 2 per S pangkat 2. Enak. Kalau min 2 per S kali 1 per S. Min 2 per S kuadrat. Terus sudah masukkan E pangkat
min S kali 5. Enak batas. Yang diganti T-nya ya. Yang kita ganti T-nya sini. T-nya yang kita ganti. Min S kali 5 dikurang E pangkat min S kali 0. Benar ya? 0. Ukur awal. Yang atas. Ya, yang atas. Dikurangi. Nah, ini. Min 1/S. Kurangi 1/S kali berapa nih? Nah, limit dari seperti enggak apa? 0 nak? Halo? Seperti enggak kan 0. Ya, dikurangi. Ini boleh naik ke atas. E pangkat min 5S. Boleh. Sehingga hasilnya apa? Ini E pangkat 0. 1 ya. Jadi ini hasilnya adalah min 10 per S. Ya, per S. E pangkat min 5S. Hati-hati ini dikali, ini belum, jangan dikali dulu. Min 2 per S kuadrat kali E pangkat berapa nih? Ini kita kalikan. Min 5S dikurang E pangkat 0. E pangkat 0 berapa? Boleh langsung kalau Anda tahu. E pangkat 0 sama dengan ini E pangkat 0 nih. E pangkat 0 sama dengan 1 kan? Berarti sama dengan min 1. Kemudian min kali min apa? Plus 1/S kali E pangkat min 5S. Apa yang saudara lihat sini? Ada nama yang sama? Halo? Yang ini sama ini bisa jumlah enggak? Bisa jumlah kan? Min 10S, min 10 per S ditambah 1/S. Berapa tuh? Min 1 menjadi min 9 ya per S. Ya. Bisa dijumlahkan. Jadi min 9 per S, E pangkat 5S, yang belakang tuh salin aja. Ya. Ya ini yang saya hijau alat underline yang bawahnya hijau itu adalah bisa dijumlahkan karena nama sama sehingga hasil akhirnya ya bentar lagi sama dengan apa? Min 9 per S E pangkat min 5S E pangkat min 5S dikurang 2 per S kuadrat, ini S dari M ke 5 ya, S, ini S, dan E pangkat min 5S dikurang 1. Halo? Jelas sampai sana? Ya, hasil akhirnya. Any question? Ada yang mau ditanya? Nggak jelas? Ya. Itu ada banyak sel dan memang agak sedikit ini ya. Tapi ya harus latihan. Sebetulnya mengenai Laplace transform ini banyak soal-soal yang kompleks juga, banyak soal-soal yang mudah, ada yang sulit, ya ada, semua ada. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanya? Halo? Kalau tidak ada, kita akan memasuki apa? Topik berikutnya yaitu Laplace transform dari integral yang baru. Yang sebelumnya kan Laplace transform dari turunan atau diferensial. Ini kita lanjutkan dengan
Laplace transform dari integral. Oke. Kalau ada lagi yang mau ditanya sebelum saya lanjutkan materi berikutnya dari soal latihan yang saya berikan. Revisinya ada tadi ya. Nanti lihat revisinya di depan. Tadi ada revisinya ini saya tunjukkan Anda. Halo. Revisinya ini Firmol 14 itu di sini tertulis T besar dari 27/3 kan. Seharusnya T besar dari 2pi/3. Ada ya di sini ya. Kemudian nomor 14 dan 16 ini bisa menggunakan sifat translasi kedua. Ya, seperti yang saya tulis modelnya atau formulanya. Nomor 7 belum bisa Anda kerjakan karena saudara-saudari belum mempelajari tentang Laplace transform dari integral. Kan belum belajar kan? Maka nomor 7 belum saya kerjakan dulu. Pending dulu nomor 7 ya. Karena nomor 7 setelah kita pelajari nanti sebentar lagi Laplace transform dari integral. Dan terakhir tadi sorry. Oh, ini tadi juga revisinya. Yang ini 0 bukan T antara T dan 5. Nggak mungkin ya T antara T dan 5. Jadi antara 0 dan 5 ya. Oke, terus lanjutkan terakhir ini adalah lanjutannya yang tadi. Oke, dan barulah yang masih ya. Yang 4 halaman deh. Ya. Nah, cuma halaman terakhir sedikit. Baik, kalau tidak ada kita memasuki topik. Masih ada pertanyaan lagi? Everybody, do you want to ask me? Hello. Oke. Yang mana? Yang soal 15? Ya ini. Page 1, page 2, page 3, page 4. Ya, you are welcome. Revisinya, oke. 14 itu hanya tertuliskan T besar dari 27/3. Harusnya 2pi/3. Ya, ini halaman revisinya, oke. Kemudian nomor 14, 16 itu adalah bisa menggunakan translasi kedua. Nggak usah pakai rumus panjang ya. Yang seperti tadi kita uraikan nggak usah. Bisa juga kerjaan panjang. Nah, nomor 7 belum bisa dikerjakan karena kita belum mempelajari tentang Laplace transform dari integral. Sebentar lagi kita masuk ya. Hari ini masuk, Anda sudah bisa kerjakan. Kemudian ini yang tadi, ini yang E pangkat U DU tadi ya. Nah, ini yang 15 tadi sudah ada 4 halaman. Nah, sekarang kita masuk dengan topik barunya adalah nggak ada tanya lagi? Nggak ada? Transformasi Laplace atau Laplace transform boleh dari integral. Sebelumnya yang harus kita pelajari, yang sudah kita pelajari adalah dari turunan atau diferensial. Ya. Jelas? Ini integral ya. Ada kata integral. Yang pertama, jika Laplace fungsi T sama dengan fungsi S,
Maka Laplace dari integral 0T dari FU DU adalah fungsi S dibagi S. Nah, tentu timbul pertanyaan, dari manakah formula tersebut, rumus tersebut, ya kan? Dari mana asal usulnya? Ini yang kita lagi kita buktikan dari mana datangnya. Oke, buktinya. Oke. Nah, kita misalkan nih integral 0T FU DU ini, ya. Jadi kan Laplace-nya kita mau buktikan, maka hasilnya ini, oke ya. Jadi yang ini yang ya, dalam ini. Integral 0T FU DU ini kita misalkan dengan GT. Jadi misalkan apa? GT sama dengan integral 0T FU DU. Jadi ini kita misalkan ya. Ini kita misalkan dengan yang kita misalkan tuh yang dalam ini. Laplace dari apa nih? Laplace dari 0T, integral 0T, FU DU itu adalah GT. Kita misalkan dengan GT. Sama saya. Nah, kalau Anda tahu GT-nya kita misalkan 0T FU DU, maka G aksen T berapa? Halo. G aksen T berapa? Turunan pertama ya. Sama dengan dalamnya, betul nggak? Turunan, coba saya tanya. Hasil integral kalau kita diferensialkan sama dengan soalnya. GT ini hasil integral enggak? Integral dari ini hasilnya GT. Hasil integral saya diferensialkan sama dengan ini. FU. Ya kan? Tapi batasnya sini 0T. Jadi U-nya saya ganti dengan T. Itu enggak? Yang 0 hilang kan? Masih 0. Nah. Jadi ini sama dengan FT. Dari sini. Masih ingat enggak? Hasil dari integral jika kita integralkan hasil integral kalau kita diferensialkan sama enggak dengan soal integralnya. Ini sama enggak? Integral dari FU DU ya adalah GT. GT ini hasil integral enggak? Nah, nangkap ya? Oke, kalau nangkap kita balik aja ya, mungkin enggak apa-apa. Kan saya balik ya. Coba saya balik. Saya balik. Ini kita misalkan tadi kan. Integral 0 TFU DU. Mengapa saya tidak pakai FTDT? Kalau FTDT batasnya T kan nggak aneh ya. Maka digantilah dengan U atau diganti dengan fungsi dengan variabel lain, terserah. Ini sama dengan GT. Ini dibalik ya. Ini kan saya balik nih. Misalkan GT sama ini, saya balik integral ini sama GT. Oke. Hasil integral ya. Hasil integral kalau saya turunkan jadi apa? Saya turunkan jadi G aksen T. Itu enggak? Itu sama dengan ini. Tapi jangan FUDU. Ganti ini. Batasnya T kan. Yang gede. Sama dengan FT. Halo?
Jelas ya? Sudah ngerti enggak maksudnya? Ya. Jadi hasil integral jika kita diferensialkan hasilnya sama dengan soal. Soalnya kan FU. Ingat tadi mengapa ditulis FU? Karena ada batasnya T. Harusnya sebetulnya FTDT nih. FTDT tapi karena batasnya T digantilah variabel lain. FTDT jadi FUDU. Jelas? Hello everybody, do you understand? Bahasa Korea apa? Ni Ming Pai Ma. Ming Pai itu artinya mengerti. Kalau tahu ya, lain beda deh. Ya. Do you understand? Nah, itu bahasanya ya kan. Jelas ya? Sudah ngerti ya? Hasil integral kalau diferensialkan sama dengan soalnya enggak? Soal integral. Soalnya ini di bawah integralnya. Jadi ini diganti dengan FT. Sampai sini paham? Ya. Kalau ini sudah paham, ya. Dan pastilah G0-nya sama dengan 0. Biasanya gitu. Ini yang namanya syarat awal apa? Initial condition, ya. G0 sama dengan 0. G0 sama 0 itu biasanya syarat awal gitu. Oke. Nah, dengan kita dapat G asen T adalah FT, maka Laplace-nya berapa? Laplace, ingat Laplace turunan pertama apa ya? Baru kita pelajari minggu lalu. Laplace turunan pertama apa? Saya lupa. Halo. Ya, di sini saya tulis ya. Laplace turunan pertama kan dx per dt itu kan, atau Laplace dari x asen t sama nanti itu. Dx per dt itu kan e asen t. Itu sama dengan apa? Karena turunan pertama s pangkat 1 kali Laplace x, Laplace xt, enak. Xt dikurang x0, itu enak. Halo. Nah, sekarang kalau saya ganti sini, Laplace dari G aksen T apa? Identik dengan apa? Semua X ganti G enggak? Halo. Semua X ganti G. Jadi S kali Laplace GT, itu enggak? Laplace GT dikurang G0. Ya enggak? Itu maksud saya gitu ya. Jadi Laplace G aksen T adalah S kali Laplace GT kurang G0, ya kan? Ya. Dengan ini kita bisa tulis, tinggal salin aja. Taruh di sini dulu. Tadi yang terakhir ini apa deh? Yang terakhir nomor catat dulu ini ya, dari ini ya. Silakan. Ini dari minggu lalu kita ada pelajari kan? Ini adalah Laplace dari turunan pertama. Apa? Laplace dari dx per dt itu boleh tulis Laplace dari x aksen t. X aksen t. Sama dengan s kali Laplace xt kurang x0. Kalau ditanya Laplace g aksen t, ya semua x ganti g. Kan gitu kan? Semua x ganti g. Jelas ya? Nah, kalau ini sudah jelas, maka kita ulang lagi sini ya. Di sini tadi ini saya salin nih. G aksen T adalah fungsi T ya. G aksen T adalah fungsi T. Maka Laplace kiri sama dengan Laplace kanan. Tenang. Halo? Ya nak? Laplace kiri sama dengan Laplace kanan. Atau transformasi Laplace kiri. Atau Laplace transform kiri dengan Laplace transform kanan. Nah ini punya rumus apa? Kan tadi kita ada tulis apa tadi yang di atas? Apa nih rumusnya? S kali Laplace GT itu enak gitu. Dikurang G0. Enak. Itu asal usulnya apa tadi? Laplace dari turunan pertama E aksen T atau dx per dt
adalah apa? S kali Laplace XT dikurang X0. Ya enggak? Semua X ganti G. Jelas. Tadi kan saya tulis di sini tadi kan. Kalau khusus ini halaman ini kan tadi kan. Ya enggak? Jelas ini? Nah, ini saya pakai di sini. Sama dengan Laplace T rumusnya apa? Dasarnya apa? Integral 0 sampai tak hingga E pangkat minus T kali fungsi T dt sama dengan fungsi kompleks. Ya. Sama fungsi S. Benar. Nah, ini tadi diketahui kan G0-nya sama dengan 0 nggak? Berarti ini hilang nggak? Ya kan? G0-nya sama dengan 0. Maka tinggallah yang tinggal apa sini? S kali Laplace GT sama dengan fungsi S. Ya. Kalau itu berapa Laplace GT-nya? Berapa Laplace GT-nya? Dari sini. Berapa Laplace GT-nya? Laplace GT sama dengan fungsi S dibagi S. Benar? Oke. GT itu apa? GT itu yang kita misalkan apa tadi? Integral 0T F besar U DU. Benar? Lihat di atas tadi. Yang kita misalkan apa tadi? Ini. Yang kuning, kotak kuning. Yang kuning nih. Misalkan GT adalah integral 0T F U DU. Ya kan? Kalau dibalik, boleh juga ya. Integral 0T F U DU adalah GT. Sama kan? Nah, berarti dibalikkan lagi. GT itu tadi kita misalkan tadi kan bahwa GT adalah apa? Kita ganti nih. Ini kita ganti nih. Sehingga jadinya apa? Laplace dari integral 0T F U DU. Ya enggak? Halo. Ini yang GT tadi kan? Sama dengan fungsi S per S. Terbukti enggak rumusnya ini? Saya tanya, nah. Yang kita mau buktikan ini tadi kan? Benar? Coba lihat di atas di soal yang pertama tadi. Yang kita mau buktikan apa tadi? Tuh, yang saya kotak hijau apa tuh? Laplace dari integral 0 sampai T F U D U adalah fungsi S per S. Sekarang terjawab enggak? Terbukti enggak? Halo? Terbukti enggak? Bahwa integral 0 T F U D U adalah fungsi S per S. Buktinya simpel ya. Betulnya, tapi kadang-kadang kita tidak terpikir sampai sana. Tidak terpikir kita ya. Oke. Nah, dengan terbukti ini barulah kita masuk contoh hitungannya kayak apa sih contoh hitungannya. Ya. Oke. Any question so far? Ada yang mau tanya jauh nih? Yang belakang? Yang paling kanan sana tuh deretan. Ada yang mau tanya? Sudah jelas? Diam itu kalau diam itu saya bingung. Mengerti atau tidak? Ya. Oke. Kalau tidak ada, ya kita langsung dengan contoh. Apa contohnya? Kita masuk contoh ya. Contoh ya, yaitu Laplace atau transfer Laplace dari integral 0T sin 2U DU. Apa? Kan menurut rumus ini adalah fungsi S per S. Ya enggak? Tadi kan? Halo. Gitu kan? Rumusnya fungsi S per S. Nah, yang depannya apa tadi? Ini apa nih?
Ini adalah sebagai fungsi U-nya kan tadi kan. Integral 0 T F kecil U DU kan. F kecil U DU. Sama dengan fungsi F besar S per S. Berarti fungsi U-nya berapa? Jadi fungsi U-nya sama dengan sin 2U. Kalau U-nya kita ganti T, apa jadinya? Fungsi T sama dengan sin 2T. Identik lah. Identik tuh. U identik dengan T. Ya. Jadi fungsi U sin 2U, fungsi T sin 2T. Nah, kalau fungsi T-nya tahu, maka fungsi S berapa? F besar ya. Fungsi kompleksnya berapa? Laplace dari fungsi T. Benar? Berarti fungsi S sama dengan berapa? Laplace dari sin 2T. Fungsi S berapa? Ini apa nih? Omega ya. Sin omega T. Rumus siapa? Omega per rumusnya. Omega per S kuadrat ditambah omega kuadrat. Omeganya berapa? 2 per S kuadrat ditambah 2 kuadrat. Artinya 2 per S kuadrat ditambah 4. Ya. Ya tinggal masuk di sini. Kita masukkan fungsi S-nya berapa? 2 per S kuadrat ditambah 4 per S. Ini sama dengan apa nih? 2 per S kuadrat tambah 4. Ini artinya dibagi S kan? Dibagi S per 1 enggak? Dibagi S itu sama enggak bagi S per 1? Berarti ini sama dengan apa? 2 per S kuadrat tambah 4 dikali, ini dibalik enggak? Bagi menjadi kali per S. Hasilnya 2 kali 1, 2 per S dikali S kuadrat ditambah 4. Inilah jawabannya. Jelas? Dibagi S sama enggak dibagi S per 1? Bagi dari kali, belakangnya dibalik. S per 1 jadi seper S. Tinggal kali ini ya 2 kali 1, 2. S kali S kuadrat plus 4. Selesai. Oke. Saya nggak tahu ini mungkin apakah di antara Anda tuh salah pengertian masuk desain. Kalau desain saja betul. Matematik no. Nggak ada. No use matematik. No use kalkulus. Ya. Kalau desain masuk DKV tahu kan? Desain komunikasi visual. Itu tidak ada belajar kalkulus. Tapi begitu Anda ada engineering, ya kata engineering teknik, ya, you must ya, use, ya, you must use calculus and mechanical, mekanika, ya, fisika, ya, harus masuk. Pasti ya, kalau masuk teknik pasti bergelimang kalkulus dan fisika. Tidak bisa dihindari. Makanya Anda itu jurusannya apa? Kalau saya tanya jurusan Anda apa? Dan saya jawab ya. Jurusan apa? Jadi orang tanya, Anda jurusan apa? Bukan PDE. Teknik industri. Ya. Teknik industri, industrial engineering jawabnya. Program apa? Baru jawab program product design engineering. Hati-hati itu. Kalau ditanya, Anda jurusan apa? Jurusan teknik industri. Program apa? Program PDE, product design engineering. Ya. Ini yang menurut maksud saya mahasiswa salah jawab. PDE jawabnya. PDE itu adalah program, not jurusan. Ya. Nah, dari ini jelas contohnya sederhana ya. Ya, tinggal masukkan. Oke. Ini adalah yang pertama untuk apa tadi? Laplace transform atau transfer Laplace dari integral.
Oke. Nah, baru ini perkalian dengan T pangkat N. Nah, ini yang tadi soal nomor 7 tadi. Mengapa nomor 7 Anda tidak bisa kerjakan? Karena belum pelajari yang nomor 2-nya. Sebentar lagi kita masuk perkalian dengan T pangkat N. Ya. Baik. Oke. Pangkat N. Sudah ini? Finish? Kalau sudah, kita lanjutkan. Nomor 2 adalah perkalian dengan T pangkat N. Perkalian dengan T pangkat N. Ini yang tadi soal nomor 7 itu ini. Pakai rumus nanti ya. Jika Laplace, selalu ya, jika Laplace fungsi T adalah fungsi F besar S atau fungsi kompleks, maka Laplace dari T pangkat N kali fungsi T adalah min 1 pangkat N kali turunan ke N dari fungsi S. Turunan ke N itu dikurung ya. Mungkin Anda biasanya turunan pertama aksen, 1 aksen. Turunan kedua, 2 aksen. Ya. Turunan ketiga, 3 aksen. Turunan keempat, 4 kurung. Ya, kalau turunan keempat berarti kan turunan keempat dikurung. Ah, gitu. Ini turunan keempat. 4-nya dikurung. Turunan kelima, 5-nya dikurung. Ya. Oke. Turunan ke N. Ya, itu. Turunan ke N artinya sampai turunan ke berapa? N-nya apa? 10, 7, 5, 3. Nah, ini yang kita mau buktikan dari mana asal usulnya. Buku yang saya bagi yang tahun yang lalu itu tidak ada. Ini suatu tahun berapa ya? Saya lupa. Karena saya pernah ikut konferensi internasional untuk konferensi itu maksudnya seminar ya. Seminar internasional di Hong Kong. Saya sempat sebelum pandemi itu 4 kali. Dari 2011 sampai 2016. Tapi enggak tiap tahun nih, lompat-lompat. Nah, waktu saya perjalanan dari Jakarta ke Hong Kong itu saya jenuh juga 6 jam perjalanan. Akhirnya saya coba buktikan rumus ini. Ya, saya coba buktikan. Ya, tanpa disadari ketemu. Ya, ketemu. Nah, ini yang saya tulis ini adalah yang saya temukan di atas pesawat. Oke, kita punya rumus dasar, ini kita mau buktikan ya. Bukti. Kita punya rumus dasar apa? Laplace fungsi T yang ini yang dikemukakan oleh Bapak Simon Laplace. Integral 0 sampai tak hingga E pangkat min ST kali fungsi T dt yang sama dengan fungsi kompleks, fungsi S. Ini yang dikemukakan oleh Bapak Simon Laplace. Oke. Kemudian saya coba ini dibalik. Saya balik ya. Fungsi S yang belakang adalah, jadi Laplace fungsi T saya tidak tulis ya. Fungsi S saya ambil dari belakangnya. Belakang sama dengan tengah nih. Fungsi S dengan integral 0 tak hingga E pangkat min ST kali fungsi T dt. Jelas sampai sini? Saya balik ya. Fungsi S ini sampai. Nah, mengapa? Karena saya butuh nanti ini turunan ke N ya. Halo? Turunan ke N. Jadi saya melakukan eksperimen. Seperti, ingat enggak? Saya terangkan dulu Laplace T pangkat N dengan 3 eksperimen minimal. Ini juga ya. Jadi saya coba, saya ambil belakang fungsi S adalah integral 0 tak hingga E pangkat min ST kali fungsi S, kali fungsi T dt. Nah, turunan pertama dari fungsi S, 1 ya.
kurung satunya atau aksen sama aksen. Saya pakai kurung supaya seragam ya. Anak-anak bingung deh. Aksen, 2 aksen, 3 aksen, 4 dikurung. Nah, itu ya. Artinya apa? Yang kita turunkan apa ya? S-nya enggak? Kan dalam kurung S. Turunan pertama fungsi S adalah integral 0 tak hingga yang kita kurung ya, yang ada fungsi S apa sini? Halo, yang saya kurung tuh apa? Lingkari warna hijau apa? E pangkat min ST, ada S-nya. S-nya yang diturunkan ya, fungsi kompleksnya. Apa itu? E pangkat min ST. Berarti fungsi T dt apa? Konstanta dianggap. Kan bukan fungsi S. Karena bukan fungsi S, dianggap ya konstan. Kan kita turunkan E pangkat U turunannya apa? E pangkat U kali U aksen. Betul nggak? Jadi sini E pangkat min ST turunkan E pangkat min ST kali min ST aksen. Apa itu? Diturunkan terhadap T apa? Min S nggak? Halo? Ya kan? E pangkat U kali U aksen. E pangkat U kali U aksen. E pangkat min ST kali min ST aksen. Min ST aksen terhadap T min S kali 1. Enak, kali 1. TT-nya ada ini enggak? Oke ya. Jadi min S. Enak, min ST diturunkan min S enggak? Terhadap T. Ya. Kali fungsi T. Sorry. Kali fungsi T dt. Fungsi T dt adalah yang konstanta. Karena bukan fungsi S. Nah, berarti di sini terjadi apa? Oh, sorry. Ini kan diturunkan terhadap S. Salah saya. Bukan terhadap T ya. Maaf. Ini diturunkan terhadap S. Betul nggak? Kan turunan pertama dari fungsi S. Berarti terhadap S atau terhadap T? Terhadap S kan? Jadi S, E pangkat min ST turunkan apa? Terhadap S. Terhadap S berarti min 1T nggak? Kalau min ST aksen, kalau kita turunkan terhadap S, ya, S ya, terhadap S, hilang. Ini kan terhadap S nih. Terhadap S, hasilnya apa? S turunan 1 enggak? Min T enggak hasilnya? Halo? Min T kan? Oke. Kemudian min ini kita keluarkan ke depan. Ya. Kita keluarkan. Jadinya apa? Jadi turunan pertama dari fungsi S sama dengan min 1. Kita keluarkan. Min satunya ya. Tadi ada min 1 kan. Ini min T ini min 1 kali T enggak? Min kita keluarkan, artinya min 1 kita keluarkan. Tinggallah di dalamnya apa? Tinggallah di dalam integral 0 tak hingga E pangkat min ST. Terus sini tinggal apa? T kali fungsi T ya. Tinggal T kali fungsi T. dt. Ini rumus Laplace nggak? Saya tanya Anda. Ini rumus Laplace nggak nih? Jadi apa? Min 1. Sorry. Min 1 ya. Kali ini. Ini rumus Laplace nggak? Laplace apa? Halo. Ini 1 S. Sama dengan min 1 kali. Laplace apa nih? Laplace apa? Ada di dalamnya. Laplace apa? Yang dikurung. T kali fungsi T. Halo. Jelas sampai sini? Nah, kalau saya tanya ini, berapa Laplace? Ini kan Laplace ya. Maka Laplace dari T kali fungsi T berapa? Oke. Kemudian apa? Fungsi turunan pertama dari fungsi S dibagi min 1 enggak? Ya kan?
Dibagi min 1 sama nggak artinya min 1 pangkat 1 kali turunan pertama dari fungsi S. Benar? Ini di bawah tak ya? Wah, hilang. Nggak tertulis tuh. Ampun, ini terjadi lagi. Kemarin saya ngajar nggak ada salah pun. Nah, aku ini kena lagi nih. Ya, ininya terganggu lagi nih. Email, saya harus buka apa? Email yang ada OneDrive. Ya, drive-nya. Ini baru turunan pertama nih. Ya, turunan pertama. Oke. Yang ini adanya di mana nih? Di download ya, di download ada nih. Oke, ini harus saya ingat dua faktor apa deh? Ingat apa? Harus di sharing, harus di auto save. Nah, auto save dulu. Mesti di auto save, juga OneDrive. Karena hilang nih. Tentu yang tadi itu udah ketemu ya, harusnya. Harusnya apa? Diulang lagi nih. Ya, ini yang tadi ya. Jadi saya harus ini sudah auto save. Oke. Oh ya, share, belum share. Share, pasti hilang nih. Stop share-nya. Share lagi. Oke. Baik, kita lanjutkan kembali ya. Tadi itu mohon maaf ternyata dibadukan saya kemarin benar-benar enggak ada terganggu sedikit pun. Hari ini udah. Tadi kan kita dapatkan turunan pertama ini adalah min 1 tadi ya. Halo.
min 1 kali integral 0 tak hingga E pangkat min ST. Terus ini apa? T kali fungsi T. Ya, dt. Ya, nak? Terus ini pertama dari fungsi S sama dengan min 1 kali. Ini adalah rumus apa tadi? Laplace. Ya, nak? Laplace dari apa? Laplace dari yang ini. Fungsi T-nya. T kali fungsi T, nak? Laplace dari T kali fungsi T. Ya. Sehingga berapa Laplace dari fungsi T? Berapa Laplace dari fungsi T? Maka Laplace dari T kali fungsi T adalah apa? Turunan pertama dari fungsi S dibagi min 1. Maka Laplace dari T kali fungsi T adalah 1 bagi min 1 juga enggak? Min 1 dikali turunan pertama dari fungsi S. Ini yang T pangkat 1. Halo, teksnya nama persamaan pertama. Oke. Kemudian hasil ini kita turunkan lagi. Ya. Tapi yang kita ambil yang dari yang sebelumnya, sebelum kita ubah ya, dari Laplace. Ya. So, jangan ini ya. Persamaan pertama itu yang kita ambil adalah yang ini. Yang sebelum kita ubah yaitu ini. Ini adalah persamaan pertama. Oke. Anda jelas sampai sini? Halo? Ya. Ini ngerti enggak dulu? Ini baru dapat Laplace T pangkat 1, hasilnya min 1 pangkat 1 kali turunan pertama dari fungsi S. Oke. Nah, berikutnya dari persamaan pertama tadi, yang hijau ya, warna hijau satunya, dari persamaan pertama tadi, kita dapat apa tadi? Bahwa persamaan pertama tadi adalah turunan pertama dari fungsi S adalah min 1, ya ini ya, yang ada 1 ini. Min 1 kali integral 0 tak hingga E pangkat min ST kali T kali fungsi T dt. Nah, sekarang kita cari turunan kedua. Artinya apa? Kita turunkan terhadap S lagi. S yang mana? Ini kan yang S cuma ini kan. E pangkat min ST kan yang ada S. Yang selebihnya nggak ada, itu dianggap konstanta pengali. Ya, kita turun lagi. Kita turun lagi jadi ini min 1 kali integral 0 tak hingga E pangkat U kali U aksen. Tak ada S. Oh ya, sekali lagi ini bukan terhadap T, tapi tak ada S. Karena ini fungsi S kan. Karena fungsi S tak ada S. Ya, tak ada S. Jadi S-nya apa? S turunannya 1, tinggal apa? Halo? Min T nak? Min T kan? Ingat tadi yang sebelumnya ini. Min ST diaturkan pada S turunnya 1, jadi min 1 kali T, min T kan. Hasilnya min T kali T kali fungsi T kali dt. Oke? Nah, min 1-nya ini, ya, min 1-nya ini kita keluarkan lagi. Jadi apa? Turunan kedua dari fungsi S adalah min 1 kali min 1. Ya enggak? Min 1 kali min 1 kan? Halo? Min 1-nya kita keluar lagi, integral 0 tak hingga E pangkat min ST. Nah, T kali T apa? T kali T. T berapa? T kuadrat kali fungsi T dt. Oke? Sehingga turunan kedua dari fungsi S adalah min 1
Atau ini mau dikali jadi plus. Plus nggak? Plus 1 ini kan? Atau plus 1 ya. Jadi plus 1. Oke. Plus 1 dari integral. Nah ini adalah rumus Laplace nggak? Ya tanya Anda ini rumus Laplace nggak? Apa tuh? Sama dengan Laplace dari apa? Laplace dari T kuadrat dikali fungsi T. Itu enggak? Halo? Berapa Laplace dari T kuadrat kali fungsi T? Sama dengan? Halo? Fungsi kedua S. Ini kali 1 ya. Tetap hilang. Sama enggak turunan kedua dari fungsi S? Nah, 1 bagi 1. Atau ini per 1, 1 naik ke atas, 1 juga kan? Sama aja. Nah, di depannya artinya 1. Sama enggak artinya begini? Sama enggak artinya 1 kali? Ya, ini kan sebetulnya 1 kali ini, kemudian yang ini adalah turunan kedua fungsi S itu sama enggak 1? Boleh enggak saya tulis 1? Nah, sekarang kalau saya ubah ini T pangkat 2 kali fungsi T, 1 itu sama enggak dengan min 1 pangkat 2? Min 1 pangkat 2 kan plus 1 kan? Kali turunan kedua kali fungsi S. Nah, itu berarti yang ini dah yang kedua. Tadi yang pertama apa tadi? Yang pertama T pangkat 1 ini ada min 1 pangkat 1 turunan pertama dari fungsi S. Sekarang yang kedua Laplace T kuadrat kali fungsi T dari min 1 pangkat 2 dari turunan kedua dari fungsi S. Oke. Nah, sekarang kita teruskan lagi ya. Oh ya, ini yang ada yang mau tanya? Yang belum berubah tadi mana? Ini ya. Ini min 1 kali min 1. Oh ya, yang belum berubah ini adalah persamaan kedua. Nah, persamaan keduanya tak salin. Sampai sini dulu. Ada pertanyaan dulu. Halo. Oke. Balik sebelumnya. Ini. Balik lagi. Oke. Ini 0 ya. Oke lah. Baik. Nah, yang sebelum diubah Laplace kita ambil ya. Jadi kita salin ya. Ini apa? Turunan dari persamaan kedua. Ya, dari persamaan kedua kita dapat apa tadi? Yang sebelum berubah jadi Laplace ya. Ini nih. Yang sebelum. Turunan kedua. Busetnya apa lagi? Turunan kedua enggak tercoret lagi nih. Anda lihat tuh enggak tercoret kan? Terpaksa balik ke ini apa? Ini. Buka OneDrive ya. Selalu saya bisa buka OneDrive. Ini yang terakhir ini. Open. Di open nanti harus di save. Waktu di save nih minta download. Keluar. Nah, kita mau save file gitu ya. File. Save as. Minta download. Saya banyak belajar dari kesalahan-kesalahan ini. Aduh. File. Nih. Udah keluar ya. Ini save as. Download a copy.
Nah, Anda lihat di atasnya bergerak biru itu artinya tersave. Ya. Saya cari di download. Nah ini dia satu-satu nih. Harus di copy lagi, masukkan lagi, copy. Ah. Baru mulai udah kena lagi. Paste. Yang kedua, whiteboard. Nah, yang satu-satu. Pasti Anda lihat ini nanti di yang terakhirnya hilang. Betul kan? Hilang kan? Ini dia. Hilang. Nah, ini harus saya ulang lagi. Apa tadi? Di on-kan OneDrive-nya. Ya. Dan di-share. Selalu dua komponen itu. Ya, tidak boleh lupa. Ini lagi share. Oke, kemudian ini harus di-share tadi. Mana? Ini stop share. Ulang share lagi. Sharing ya maksudnya. Ini share. Yang terakhir ini. Ya, itu banyak ya. Oke. Yang kedua tadi ini adalah turunan kedua. Ya. Turunan kedua dari fungsi S sama dengan okay. Ini dari -1 kali -1 kan -1 pangkat 2 kan? Ya enggak? Kali turunan ke apa? 0 sampai tak hingga tadi ya. 0 sampai tak hingga dari E pangkat min ST terus ini T kuadrat kali fungsi T dt. Ya. Nah, ini kita turunkan lagi menjadi turunan ketiga dari fungsi S. Berarti -1 kuadrat kali yang kita turunkan apa? Fungsi S. Jadi E pangkat min ST ya, kita turunkan. Jadi integral 0 tak hingga E pangkat U kali U aksen, tanda S. Tanda S apa? -1 T enggak? S turunnya 1 enggak? Halo? Min ST kalau diturunkan tak ada S apa? Tak ada S. S turunannya 1 enggak? S turunannya 1 kan? Sorry. S turunannya 1 sehingga ini hasilnya apa? Min T, enak. Ya kan? Sehingga ini hasil min T kali T kuadrat kali fungsi T dt. Nah, minnya dikeluarkan lagi. Jadi apa? Turunan ketiga dari fungsi S adalah -1 pangkat 3 enggak? Halo? Minnya dikeluarkan lagi. -1 kali -1 kuadrat, -1 pangkat 3, integral 0 tak hingga, E pangkat min ST, T kali T kuadrat, T pangkat 3 kali fungsi T. dt. Ya, jadi ini ketika TS -1 sama 3 kan -1 kan? Oke. Terus ini rumus Laplace enggak saya tanya Anda? Halo. Rumus Laplace kan? Laplace dari apa? Laplace dari ini kan? Ya, rumus Laplace, Laplace dari T pangkat 3 kali fungsi T. Sehingga berapa? Laplace dari T pangkat 3 kali fungsi T
adalah fungsi turunan ketiga dari fungsi S dibagi min 1. Hasilnya apa? Min 1. Enak. 1 bagi min 1 kan min 1 juga kan? Min 1 dari turunan ketiga dari fungsi S. Atau Laplace dari T pangkat 3 kali fungsi T adalah, nah, min 1 itu sama enggak min 1 pangkat 3? Identik lah. Min 1 pangkat 3 agak ganjil tetap min 1 juga kan? Kalau dia mau pakai berapa aja ganjil penting kan? Mau 5 mau apa, tapi karena ini 3 tadi asalnya 3 nih kan. Ini asalnya kan tadi ini min 1 pangkat 3 nih. Nih. Jadi kita balik lagi ya. Jadi ini kali turunan ketiga dari fungsi S. Ya, ini adalah yang ketiga. Ya. Nah, kesimpulan yang dapat kita tarik apa tadi? Kesimpulan. Apa kesimpulannya? Jadi kita dapat Laplace T pangkat 1 kali fungsi T adalah apa tadi? Min 1 pangkat 1. 1 sini ya, saya tulis. Kali turunan pertama dari fungsi S. Laplace dari T pangkat 2 kali fungsi T adalah hasilnya apa? Min 1 pangkat 2 dari turunan kedua dari fungsi S. Terakhir dari Laplace T pangkat 3 kali fungsi T adalah min 1 pangkat 3 kali turunan ketiga dari fungsi S. Terus di sini analog apa dia? Dengan cara yang sama, ya enggak? Maka kita dapatlah Laplace T pangkat N kali fungsi T adalah min 1 pangkat N kali turunan ke N dari fungsi N. Inilah rumus umumnya untuk Laplace T pangkat N. Ini masuk kategori Laplace transform dari integral. Nomor 2 tadi. Jelas sampai sini? Oh, kita absen dulu ya. Oh ya, ini. Ini habis nih. Ini saya tutup dulu ya. Maaf, jadi saya stop dulu. Oh, enggak. Stop recording. Stop. Oh ya, leave.